Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens yang telah hadir pada presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aldi Firmansyah, Fatur Rahman Zailani, dan juga Zira Rizkyani Fauzia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan materi pada AS 7713, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, dan juga penjelasan simulasi konfigurasi teknis pada PT Telekomunikasi Indonesia. Next. Lalu selanjutnya profil AS akan dijelaskan oleh Aldi. Mangga Aldi, dipersilahkan. Jadi di sini yang pertama yang akan saya sampaikan adalah profil mengenai AS dari perusahaan Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom. Nah, PT Telekomunikasi Indonesia memiliki profil AS yaitu AS 7713. Nah, profil AS tersebut berasal dari Indonesia dan memiliki website resmi yaitu telkom.co.id dan memiliki host domain yaitu sekitar 15.365 dan host IPS sekitar 4.188.416 dan memiliki tipe ASN yaitu ISP. Lalu telah beralokasi sejak 29 Juli 2020. Lalu ada profil perusahaan yang akan dilanjutkan oleh Fatur. Untuk profil perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,009%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSE dengan kode TLK. Selanjutnya topologi perusahaan akan dijelaskan oleh Zira. Selanjutnya di sini ada gambar topologi perusahaan. Bisa dilihat ya bahwa PT Telekomunikasi Indonesia ini tersebar luas dari Sabang hingga Merauke. Dan juga bisa sampai ke mancanegara. Next. Lalu selanjutnya di sini ada gambar topologi jaringan yang digunakan di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dan topologi yang digunakan adalah topologi STAR. Topologi STAR ini dipilih karena sesuai dengan situasi di lingkungan IT Telkom yang sering terjadi penambahan jumlah klien. Selain itu, dengan menggunakan topologi STAR, akses ke stasiun lain dirasa lebih cepat. Dan lebih penting lagi, jika salah satu segmen kabel putus tidak akan berpengaruh terhadap kinerja jaringan yang lainnya. Di gambar topologi ini terdapat 3 buah router, lalu juga 3 buah switch, 3 buah server, dan juga 6 buah PC sebagai klien. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah penerapan teknis. Ada 3 bahasan yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama proses konfigurasi IP router, lalu yang kedua ada konfigurasi DHCP, dan yang terakhir ada konfigurasi routing dinamis, protokol OSPF. Selanjutnya, konfigurasi IP router akan dijelaskan oleh Fatur Rahman Zailani. Bangga kepada Fatur Rahman. Untuk konfigurasi IP router, pertama-tama lakukan konfigurasi pada router 1. Dimulai dengan pemberian hostname pada router 1 dengan nama R1, lalu pemberian IP untuk serial 2 dengan IP 10.10.10.1 dengan prefix 23. Lalu pemberian IP untuk serial 3 dengan IP 10.10.30.2 dengan prefix 23
Dan terakhir pemberian IP untuk station 1 lewat interface 1 dengan IP 110.136.147.0 dengan prefix 23. Selanjutnya, untuk konfigurasi pada router 2, dimulai dari pemberian hostname pada router 2 dengan R2, lalu pemberian IP untuk serial 3 yang terhubung pada R1 dengan IP 10.10.10.2 dengan prefix 23, lanjut pemberian IP untuk serial 2 yang akan terhubung pada router 3 dengan IP 10.10.20.1 dengan prefix 23. Dan terakhir pemberian IP untuk station 2 lewat interface 1 dengan IP 110.136.147.0 dengan prefix 23. Selanjutnya, untuk konfigurasi router 3, dimulai dengan pemberian hostname pada router 3 dengan R3, lalu pemberian IP untuk serial 3 dengan IP 10.10.20.2 dengan prefix 23, kemudian serial 2 yang terhubung dengan R1 dengan IP 10.10.30.1 dengan prefix 23. Terakhir pemberian IP untuk station 3 lewat interface 1 dengan IP 110.136.149.0 dengan prefix 23. Untuk penjelasan konfigurasi DHCP akan dilakukan oleh Aldi Firmansyah. Ya, jadi di sini ada pengertian mengenai DHCP. Nah, DHCP adalah kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol atau disingkat DHCP. Merupakan service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau meng-assign IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Cara kerjanya, DHCP server akan membagikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP client. Selain IP address, DHCP juga mampu mendistribusikan informasi netmask, default gateway, konfigurasi DNS, dan NTP server, serta masih banyak lagi custom option. Nah, di sini saya melakukan konfigurasi DHCP pada 3 server yang ada pada topologi. Yang pertama, konfigurasi yang ada pada station 1. Nah, untuk station 1 ini, yang pertama buatlah terlebih dahulu IP untuk server yaitu 110.136.145.1 dengan subnet mask 255.255.254.0 dengan default gateway 110.136.145.0. Lalu jika sudah, kita save dan men-enable bagian service di sini. Lalu yang selanjutnya mengkonfigurasi pada server bagian station 2. Nah, selanjutnya buat terlebih dahulu IP untuk server yaitu 110.136.147.1. Lalu untuk subnet masknya 255.255.254.0. Untuk default gateway-nya 110.136.147.0. Lalu lakukan hal yang sama seperti station 1, yaitu mengenable service dan meng-save-nya. Lakukan hal yang sama juga pada server 3 atau station 3. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Buat terlebih dahulu IP untuk server yaitu 110.136.149.1. Lalu untuk subnet masknya 255.255.254.0. Untuk default gateway-nya 110.136.149.0. Lalu enablekan service lalu save. Nah, ini jika sudah, maka dilakukan pengujian terhadap klien. Nah, di sini klien sudah menerima IP pemberian dari DHCP server. Bisa dilihat di sini mulai dari PC 0, PC 1, dan PC 2. Semuanya sudah mendapatkan IP pemberian dari DHCP server yang ditandai dengan tulisan DHCP request successful di sini. Nah, sama juga seperti PC 3, PC 4 dan PC 5 semuanya sudah dapat pemberian IP dari DHCP server. Nah, selanjutnya ada materi tentang dynamic routing OSPF yang akan dijelaskan oleh Zira.
Materi selanjutnya adalah Dynamic Routing Protocol OSPF. Nah, Open Shortest Path First atau OSPF adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebuah istilah Autonomous System atau AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi pengaturan network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Nah, OSPF termasuk di dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol yang memiliki kemampuan link state dan algoritma di Dijkstra yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol IGP yang lain. Dalam operasinya, OSPF menggunakan protokol sendiri yaitu protokol 89. Nah, tidak salah juga ya, tidak salah juga bahwa PT Telekomunikasi Indonesia ini menggunakan dynamic routing protokol OSPF sebagai metode routingnya. Untuk konfigurasi OSPF ini, yang pertama dilakukan adalah konfigurasi pada router 1 atau R1. Nah, routing OSPF proses ID yang digunakan adalah 100. Selanjutnya perintah untuk mengadvertise network yang terhubung. Pertama yang terhubung pada serial 2 yaitu 10.10.10.1, lalu wildcard mask-nya adalah 0.0.1.255. Nah, wildcard mask ini dari prefix 23 atau dari subnet mask-nya. Dan juga pada area 1. Lalu pada serial 3 dengan IP 10.10.30.2, wildcard mask-nya sama area 1. Dan terakhir interface Fast Ethernet 0 dengan IP 110.136.145.0 dengan wildcard mask yang sama yaitu prefix 23 di area 1. Selanjutnya, konfigurasi routing OSPF pada router kedua atau pada R2. Routing OSPF proses ID yang digunakan adalah 100. Selanjutnya, perintah untuk mengadvertise network yang terhubung. Pertama yang terhubung pada serial 3 yaitu 10.10.10.2, lalu wildcard mask yang digunakannya juga sama yaitu prefix 23 area 1. Lalu pada serial 2 dengan IP 10.10.20.1 dengan wildcard mask-nya sama area 1. Dan terakhir interface Fast Ethernet 0 dengan IP 110.136.147.0 dengan wildcard mask yang sama di area 1. Dan yang terakhir adalah proses konfigurasi routing OSPF pada router ketiga atau pada R3. Routing OSPF proses ID yang digunakan masih sama yaitu 100. Selanjutnya perintah untuk mengadvertise network yang terhubung. Pertama yang terhubung pada serial 3 yaitu 10.10.20.2 dengan wildcard mask yang sama di area 1. Lalu pada serial 2 dengan IP 10.10.30.1 dengan wildcard mask yang sama juga area 1. Dan terakhir interface Fast Ethernet 0 dengan IP 110.136.149.0 dengan wildcard mask yang sama di area 1. Selanjutnya di gambar sampingnya ini ada pengujian. Back di. Nah, di sini ada pengujiannya menggunakan perintah show IP OSPF neighbor. Nah, di sini terlihat bahwa yang tadi dikonfigurasi itu telah berhasil dilakukan dan juga kayak router tetangganya gitu telah terdaftar. Dan juga yang kedua adalah show IP OSPF database. Nah,
Database ini adalah data-data yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Next, Di. Nah, hasil pengujian yang dilakukan adalah successful. Bisa dilihat ya pada gambar di atas bahwa pengujian atau simulasi penerapan konfigurasi teknis DHCP dan juga konfigurasi routing dinamis protokol OSPF telah berhasil dilaksanakan. Tuh bisa dilihat bahwa last statusnya successful. Jadi antar klien itu, antar station bisa saling terhubung. Lalu selanjutnya pertanyaan dan testimoni kami serahkan kepada audiens. Bangga kepada audiens yang mau memberikan pertanyaan kepada kami ataupun testimoni. Ya, boleh untuk para audiens yang sudah mendapatkan testimoni, boleh jika ingin berbicara. Untuk yang OSPF terlebih dahulu, station 1 dan 2 dan 3, ada yang ingin ini mungkin? Izin untuk menyampaikan hasil testimoni saya. Ya, boleh. Baik, untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3. Untuk kelompok 3 hasil presentasinya sudah cukup baik di sini. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari testimoni saya. Jadi saya berada di stasiun 2. Untuk hasilnya itu sudah bisa terhubung dengan stasiun lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Nito. Ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Siap, sudah cukup. Baik, terima kasih kepada Nito. Ada yang lain mungkin yang sudah merasakan testimoninya? Saya izin memberikan boleh. testimoni. Boleh. Jadi ya, nama saya Muhammad Haris. Di sini saya yang berada di stasiun 1 sudah bisa terhubung dan juga sudah bisa berkomunikasi dengan stasiun lainnya, yaitu stasiun 2 dan juga testimoni dari saya. Ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan lagi? Mungkin sudah cukup untuk Haris yang ada di station 1. Cukup, sudah cukup. Baik, terima kasih untuk Haris. Yang lainnya mungkin yang ada yang ingin menambahkan untuk saya Nur Akmal izin menambahkan testimoni. Baik, boleh Akmal. Untuk testimoninya saya yang berada di stasiun 3 bisa terhubung dengan stasiun 1 dan 2. Untuk testimoninya mungkin itu saja. Baik, terima kasih untuk Akmal. Ada yang ingin ditambahkan atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk Akmal. Mungkin Ya, untuk yang DHCP ada yang ingin menyampaikan testimoninya? Saya izin menyampaikan testimoninya. Ya, boleh. Nama saya Citra Azahra dari kelompok 4. Jadi untuk kelompok 3 sendiri konfigurasi DHCP-nya sudah berhasil ya, karena sudah bisa terhubung ke servernya, kliennya. Terus juga udah bisa mengakses internet, juga udah bisa mendapatkan IP pinjaman. Jadi berhasil konfigurasi DHCP-nya, seperti itu. Baik, apakah sudah cukup atau ingin ada yang disampaikan lagi? Sudah. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi testimoninya? Saya izin menyampaikan. Ya, boleh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Silvi dari kelompok 4. Saya juga sudah mendapatkan IP dari server dan sudah dapat mengakses internet sekarang. Baik, terima kasih untuk Silvi. Mungkin sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan kembali? Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada audiens yang telah menyampaikan testimoninya. Nah, lanjut ke kesimpulan. Jadi di sini kesimpulan dari kelompok 3 adalah penerapan teknis yang kelompok 3 lakukan pada PT Telekomunikasi Indonesia dengan AS 7713 telah berhasil dilaksanakan. Simulasi yang kelompok kami lakukan menggunakan topologi STAR ini dipilih sesuai dengan situasi di lingkungan institusi teknologi telekomunikasi Indonesia, jadi penambahan jaringan.
dan juga proses konfigurasi dynamic routing protokol OSPF yang diterapkan secara real di PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena di sini kelompok kami masih dalam tahap pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.